Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di pembelajaran Seni Budaya kelas 11. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang menganalisis karya seni rupa berdasarkan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari kelas 1, yaitu tentang mengapresiasi. Hanya saja pada bab ini kita lebih menganalisis atau mengkaji lebih dalam mengenai karya-karya seni rupa 2 dimensi. Baik semuanya, kita langsung saja dengan materi hari ini, yaitu tentang menganalisis sebuah karya seni rupa berdasarkan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis. Analisis ini merupakan pengkajian secara luas atau pengkajian secara mendalam terkait karya seni rupa yang kita amati untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya. Berarti dari kegiatan menganalisis ini merupakan aktivitas peneliti atau penelaah secara mendalam atau secara meluas terhadap karya seni rupa agar kita tahu bentuk atau keberadaan yang sebenarnya tentang karya itu. Lantas, apa saja yang harus kita ketahui atau aspek apa saja yang akan kita analisis untuk mengetahui keberadaan karya tersebut? Nah, seperti judulnya, jadi dapat kita analisis dari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam karya seni rupa. Sekarang kita akan masuk kepada tahap yang pertama, yaitu menganalisis konsep. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu konsep. Konsep ini merupakan aktivitas pengamatan karya seni untuk menentukan sumber inspirasi, untuk menentukan interest seni, interest bentuk, struktur, komposisi, atau bahkan ke nilai estetik pada karya tersebut. Jadi, konsep ini merupakan gambaran atau bagaimana kira-kira rancangan karya yang akan dibuat. Apa yang akan menjadi sumber inspirasi kamu ketika ingin membuat karya, atau bagaimana sumber inspirasi si pengkarya dalam menciptakan karya tersebut. Oke, kita langsung saja. Ibu akan memberikan contoh agar semua bisa paham lagi apa yang dimaksud atau bagaimana yang dimaksud dengan konsep itu. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah ibu berikan. Jelas bukan? Mungkin kalau kita amati gambar tersebut, apa ya kira-kira yang menjadi konsep atau gambaran atau rancangan, apa yang inspirasi si pengkarya sehingga menciptakan karya sedemikian. Nah, kalau kita amati, adapun konsep dari karya ini merupakan mengambil konsep suasana atau keadaan yang ada di pasar. Bisa kalian lihat di gambar, di mana di sini banyak aktivitas jual beli atau transaksi para pedagang dengan pembeli. Nah, banyak ya pedagang yang ada di gambar tersebut. Ada pedagang buah-buahan, sayur-sayuran, terus ada banyak pembeli juga. Ada pembeli dari dewasa sampai kanak-kanak juga ada di dalam aktivitas tersebut. Nah, mungkin ini konsep atau sumber inspirasi dari si pengkarya ketika menciptakan karya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang unsur seni rupa 2 dimensi. Nah, pada unsur ini sudah kalian ketahui bahwa unsur ini terdiri dari ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, yang pertama itu ada titik. Kita perhatikan di gambar yang sudah ibu berikan. Di sini tuh atau di karya ini memiliki unsur titik. Hanya saja titik pada karya tersebut sudah tidak terlihat karena sudah dikembangkan dalam bentuk garis, bidang, hingga membentuk suatu objek. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur titik pada suatu objek.
Selanjutnya kita ke unsur kedua, yaitu unsur garis. Adapun unsur garis yang terdapat pada karya ini, banyak garis yang kita temui, baik itu garis lengkung, diagonal, vertikal maupun horizontal. Nah, itu mungkin dapat kita amati pada bagian tenda pada pasar itu, atau di situ terdapat garis-garis melengkung ya. Nah, kemudian pada sudut-sudut bangunan atau gedung-gedung itu mulai dari atap hingga jendela, atau mungkin meja tempat sayur-sayuran, di situ banyak kita temukan garis horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, itu dari segi unsur garis. Adapun dari unsur bidangnya, yaitu kita lihat lagi kira-kira ada unsur apa lagi ya yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, yang Ibu lihat di sini kita bisa menjumpai adanya unsur bidang. Tentunya banyak bidang yang kita lihat pada gambar tersebut. Ada bidang segitiga. Nah, itu bisa kita lihat pada bentuk atap dari bangunan. Nah, itu yang berbentuk bidang segitiga. Kemudian ada bidang trapesium juga di situ, dan ada persegi panjang, dan juga ada bidang persegi. Nah, sampai di situ Ibu harap kamu semua paham apa yang dimaksud dengan Ibu tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu unsur ruang. Kalau kita perhatikan unsur ruang pada gambar ini jelas terlihat ya, yaitu di mana di sini banyak bangunan. Bangunan di sini otomatis memiliki ruangan. Nah, kemudian juga ada tempat keranjang-keranjang pada penjual atau pembeli. Nah, di situ pasti memiliki ruang. Kemudian kita lihat lagi di sini terdapat ada unsur bentuk. Nah, jelas ya terlihat bahwa bentuk yang ada pada karya tersebut ini memiliki bentuk, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Nah, bisa kita lihat ya pada objek-objek atau benda-benda yang ada pada gambar atau lukisan tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada unsur tekstur. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, tekstur itu dibagi ada 2 macam, yaitu ada tekstur asli dan tekstur buatan. Kalau kita perhatikan pada gambar tersebut, kita menemui adanya tekstur buatan. Nah, itu terlihat dari mana? Kalau saya lihat atau kalau Ibu amati, coba kita perhatikan pada bagian tanah pada gambar tersebut. Kalau kita lihat, seolah-olah tanah tersebut memiliki dataran yang tidak rata. Artinya ada dataran yang lebih tinggi dan ada dataran yang lebih rendah. Itu bisa kita lihat melalui kasat mata, seperti ada yang lebih tinggi kemudian merendah lagi, daerah tinggi lagi, yang artinya tanah itu seperti bergelombang. Nah, tetapi ketika kita raba itu hanya kesan saja yang diberikan. Artinya yang kita lihat dan yang kita rasakan itu berbeda. Ketika kita sentuh, mungkin permukaan itu hanya rata atau datar. Jadi itu hanya apa? Kesan tekstur buatan yang dibuat oleh si pengkarya, seolah-olah tanah di pasar itu tidak rata dari permukaannya. Nah, begitu ya. Nah, mungkin kalian bisa amati lagi. Nah, itu juga dapat dihasilkan dari tekstur dari gradasi warna. Mungkin tanah tersebut ada gradasi warnanya, yaitu ada warna coklat muda, coklat tua, ada hitam, dan ada warna kekuning-kuningan, yang membuat gambar tersebut terlihat seperti ada permukaannya. Itu dari segi tekstur. Selanjutnya ada unsur yang terakhir, yaitu ada unsur warna. Warna yang terdapat pada gambar tersebut memiliki banyak warna ya. Bisa kalian perhatikan di dalamnya ada warna coklat, hijau, kuning, dan lain-lain. Nah, warna tersebut sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan penempatan dari warna tersebut. Nah,
jadi begitulah kira-kira menganalisis dari segi unsur seni rupa. Jadi dari gambar ini kamu harus benar-benar peka mengkaji kira-kira unsur apa saja yang ada pada gambar atau lukisan tersebut. Berikutnya kita masuk kepada menganalisis prinsip karya seni rupa. Sama halnya dengan unsur tadi di kelas 10, kamu juga sudah mempelajari atau sudah membahas yang namanya prinsip karya seni rupa. Ada kesatuan, irama, keselarasan, penekanan, terus ada komposisi, proporsi. Nah, langsung saja kita akan melihat atau menganalisis prinsip yang ada pada karya yang sudah tadi kita amati. Kembali kita amati lagi ya tentang prinsip karya seni rupa. Nah, yang pertama kita ada kesatuan. Nah, Ibu, kalau kita perhatikan, karya ini memiliki kesatuan atau unity yang baik. Artinya apa? Semua objek ataupun gambar yang dihasilkan itu masih sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana keadaan pasar pada umumnya. Jadi tidak ada yang melenceng istilahnya ya. Masih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada prinsip irama. Nah, pada prinsip irama di sini kita sudah ketahui bahwa prinsip irama ini merupakan adanya pengulangan atau adanya unsur bentuk objek yang diulang. Kalau kita perhatikan karya tersebut ada pengulangan yang dapat kita lihat pada bagian sayur-sayuran yang dijual oleh penjual. Di sini banyak ya pengulangan dari sayur-sayuran tersebut. Nah, kemudian ada manusia ataupun orang yang digambar. Mungkin di sini banyak ya pengulangan dari orang tersebut. Ada juga sampai dengan kepada tenda pasar. Bentuk yang kita lihat sama hanya diulang-ulang bentuk dari tenda tersebut. Nah, itu menurut prinsip irama. Selanjutnya ada menurut prinsip penekanan. Penekanan yang terdapat pada gambar tersebut yaitu lebih ke aktivitas. Jadi gambar pusat atau fokus dari gambar tersebut itu lebih ke aktivitas apa yang dilakukan oleh masyarakat atau orang tersebut. Yaitu aktivitas yang dilakukan adanya membeli sayuran, berjual buah-buahan, terus ada juga interaksi penjual dengan pembeli. Nah, itulah yang menjadi penekanan pada gambar tersebut. Bagaimana pusat perhatian kita melihat gambar tersebut, yaitu terletak pada aktivitas keadaan pasar. Nah, kemudian ada prinsip keselarasan di sini. Kita perhatikan ya, dari gambar tersebut ada keselarasan yang kita lihat dari segi warna. Warna yang terdapat di gambar ini memiliki keselarasan yang baik dan penempatan warna yang baik juga di setiap objek-objeknya. Nah, bagaimana warna sayuran-sayurannya, bagaimana warna keranjang yang dilukis sampai kepada baju yang dipakai oleh pedagang dan pembelinya. Mungkin semuanya sudah tahu ya keadaan pasar itu seperti apa dan memiliki kesannya apa ya, kayak sudah lelah, berkeringat, capek. Nah, itu semua sangat baik dilihat dari perpaduan warnanya, sangat selaras dari warna coklat atau kekuning-kuningan yang diberikan oleh si pengkarya. Sangat membuat karyanya semakin hidup. Nah, begitulah contoh kita menganalisis dari segi prinsip ya. Jadi kamu juga boleh lakukan hal yang sama pada karya-karya berikutnya. Ketika Ibu memberikan contoh karya yang lain. Jadi kamu harus benar-benar mengkaji atau mengamati secara detail terhadap karya yang akan Ibu berikan nanti. Gitu. Nah, berikutnya kalau kita menuju ke teknik dan bahan, mungkin ini sudah sering kamu lakukan ya. Kamu juga sudah tahu apa saja teknik-teknik pada karya seni rupa. Nah, kalau Ibu berikan di sini contohnya, teknik pada gambar ini mungkin kita lihat menggunakan teknik plakat.
karena background atau latar dari gambar tersebut sudah tidak terlihat atau sudah tertutupi semua kanvasnya. Dari lukisan ini juga sudah tertutup oleh warna-warna. Nah, makanya ibu bilang pada lukisan ini menggunakan teknik pelakat karena sudah ditutupi semua latar atau backgroundnya pada media kanvas. Nah, itulah bahan dan alat. Mungkin kalian bisa meneliti sendiri atau bisa menganalisis sendiri. Jadi untuk karya selanjutnya kamu sudah bisa menganalisis atau cara menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Baik, anak-anak semuanya, penjelasan ibu pada materi menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik karya seni rupa ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian dapat menyimak apa yang sudah ibu sampaikan tadi dari video pembelajaran ini. Dan sekarang ibu harap juga semuanya sudah mulai paham ya mengenai menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa. Nah, selanjutnya sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.